Bab 1. Kematian yang tidak adil. Hari itu terasa seperti neraka bagi Raka. Langit yang cerah di luar jendela kelas seolah mengejaknya, kontras dengan beban yang ia rasakan di dadanya. Ia duduk di kursi paling belakang, menundukkan kepala agar tak terlihat oleh siapapun, terutama oleh Denny dan gengnya. Mata Raka beralih ke layar ponselnya. Pesan dari Denny muncul dengan nada perintah. "Shuttle game, itemnya mana? Jangan sampai kosong ya, atau kamu tahu akibatnya." Raka mendesah pelan. Sejak ia masuk ke sekolah ini, hidupnya tak pernah lepas dari bayang-bayang Denny. Ia mendapat julukan Shuttle Game karena pekerjaannya sebagai pengantar item langka di game Eternal Dungeon Online. Namun, bukan karena kemauannya sendiri, Denny memaksanya untuk menyerahkan item hasil kerja kerasnya, dan Raka tak pernah berani melawan. Bel tanda istirahat berbunyi. Sebelum Raka sempat bangkit dari tempat duduk, Denny sudah berdiri di hadapannya bersama dua orang temannya, Bayu dan Jaka. "Mana itemnya?" Suara Denny rendah namun penuh ancaman. Raka merogoh tasnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada USB drive yang berisi item langka yang baru saja ia dapatkan. Butuh waktu seminggu tanpa tidur untuk mendapatkannya. Tetapi ia tahu usahanya itu tak berarti. Denny merenggut USB itu dengan kasar dan tersenyum puas. "Bagus, Shuttle Game, kamu memang tahu tempatmu. Jangan lupa, minggu depan aku mau lebih banyak lagi," katanya sambil menepuk pundak Raka dengan keras. Tawa Denny dan gengnya terdengar memenuhi ruangan saat mereka pergi meninggalkan Raka yang terdiam. Ia mengepalkan tangan di bawah meja, namun tak berani berkata apa-apa. Malam itu, di kamar kecilnya, Raka menatap layar komputer dengan mata yang berat. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi bukti kelelahan yang ia rasakan. Tapi ia tak punya pilihan. Jika ia berhenti bermain, Denny akan memukulnya atau mungkin lebih buruk lagi. "Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi," gumamnya sambil menggerakkan mouse. Karakter dalam game miliknya bertarung mati-matian di dungeon, mencoba mendapatkan item yang lebih langka. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Tubuhnya sudah hampir menyerah, tetapi rasa takut mengalahkan segalanya. Ia terus bermain, meskipun matanya sudah mulai kabur. Tiba-tiba, layar komputer menjadi gelap. Raka mendengar suara napasnya sendiri yang tersengal-sengal. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya seperti kehilangan kendali. Dalam detik terakhir kesadarannya, ia jatuh dari kursi, tubuhnya membentur lantai keras. Game over. Di dalam kegelapan, saat kesadarannya hilang, Raka merasa berada di tempat kosong yang dingin. Ia mendengar suara asing yang datar namun tegas. "Kamu telah gagal dalam permainan hidupmu. Namun, kamu mendapat kesempatan kedua. Restart, Y atau N." Raka ingin berbicara, tetapi suaranya tak keluar. Hanya ada satu kata yang ia pikirkan. "Ya." Bab ini menciptakan dasar yang emosional dan tragis untuk karakter utama, memperkenalkan pembaca pada rasa putus asa yang dirasakannya. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Raka kembali ke masa lalu dengan kemampuan baru.